Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setiap kali Zuo aneh mendengar penyebutan amukan iblis dari 6 tahun yang lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pada pertemuan tahunan setiap tahun, beberapa atasannya yang mabuk akan terus bersikeras bahwa dia melakukan pedang pemisah langit. Bayangan yang ditimbulkan oleh beban psikologis di hatinya sudah lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut. Oleh karena itu, ketika Sekretaris Sun Dakang mengungkit kejadian lama ini, Zuo aneh hampir bisa menebak apa kata-katanya selanjutnya. Benar saja, pemimpin tua dengan karakter yang cukup ini meliriknya, mulutnya sedikit miring ke atas sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa pedang pemisah langit wakil Direktur Zuo adalah kemampuan yang unik. Mengapa tidak melakukannya pada hari pertemuan pertukaran pedang roh? Untuk waktu yang lama, Zuo aneh terdiam, tidak mengatakan apa-apa. Pada pertemuan rutin di masa lalu, ketika para pemimpin tua yang mabuk memintanya untuk tampil, sangat mudah baginya untuk menemukan alasan yang baik untuk menolak. Bagaimanapun, mereka hanyalah sekelompok pemabuk yang kebingungan. Namun, untuk pria yang duduk di depannya sekarang untuk membuat permintaan seperti itu, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Di satu sisi, dia tidak berani. Di sisi lain, dia benar-benar tidak mampu melakukannya. Selama ini, dia telah menghabiskan begitu banyak waktu secara pribadi mempelajari pedang pemisah langit ini, tapi sampai sekarang, dia tidak menunjukkan apa-apa untuk itu. Ada masalah. Melihat bahwa Zuo aneh tidak mengatakan apa-apa selama beberapa waktu, Sun Dakang tersenyum tipis. Kalau memang merepotkan, pura-pura tidak mengatakan apa-apa, saya juga hanya mengatakannya secara mendadak. Saya hanya berpikir bahwa sebagai mantan senior SMA No. 60 dan sekarang panutan kebanyakan anak muda terlihat. Sampai, jika Anda dapat menunjukkan kemampuan dan bakat Anda di acara publik semacam ini, itu pasti akan menjadi dorongan yang luar biasa. Pemimpin lama, jangan salah paham, bukan itu maksudku. Jika bukan itu, maka itu bagus. Sun Dakang dengan cepat menjawab, langsung memotong Zuo sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Zuo yang aneh akan bertanya apakah dia bisa melakukan sesuatu yang lain, bahkan menghancurkan batu di dadanya akan lebih baik daripada pedang pemisah langit. Namun, sikap tegas dan tegas Sun Dakang membuatnya benar-benar menyerah pada ide ini. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Zuo aneh menghela nafas diam-diam di dalam hatinya dan dengan tulus merasa bahwa ini adalah sakit kepala yang nyata. Dia sekarang dalam situasi yang sangat sulit dan tidak punya cara untuk mundur. Jika dia melakukannya dengan cukup baik dan menyenangkan Sekretaris Sun Dakang, mungkin dia akan dipromosikan. Dia kemudian bisa mengucapkan selamat tinggal selamanya untuk melacurkan dirinya sebagai wakil direktur, posisi yang telah dipegangnya selama bertahun-tahun, dan menuju kehidupan baru. Namun, jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya bahwa dia benar-benar akan mengucapkan selamat tinggal pada posisi ini. Tidak mudah untuk memegang posisi ini di usia yang begitu muda. Saat dia berbicara, Sun Dakang tiba-tiba berdiri dan dengan sungguh-sungguh menepuk pundak Zuo aneh, menakuti Zuo aneh sehingga dia hampir jatuh dari kursi. Saya tahu Anda mungkin memiliki kekhawatiran Anda. Anda harus berpikir diri Anda terlalu muda, Anda tidak ingin pamer di depan para ahli dan Anda ingin tetap rendah hati karena pohon-pohon tinggi menarik angin satu, kan? Biarkan saya menceritakan sebuah kisah dari medan perang kultivasi kuno, kata Sun Dakang. Zuo aneh bangkit dan mengangkat kepalanya. Tahun itu adalah pertempuran terakhir sebelum berdirinya negara kita, pertempuran Simen. Saat ini, apa yang sebagian besar anak muda telah dengar tentang medan perang kultivasi kuno hanyalah legenda. Sejarah ini, yang telah disegel selama bertahun-tahun, bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dalam bahan ajar sekolah menengah pertama atau atas. Hanya di tingkat universitas mahasiswa memperoleh pemahaman awal tentangnya. Zuo tidak mengkhususkan diri dalam sejarah ketika dia masih di universitas, tetapi dia masih memiliki beberapa pengetahuan dasar tentang pertempuran Simen II. Pertempuran itu benar-benar terlalu terkenal. Saat Sekretaris Dakang menceritakan kisah itu, ada air mata kristal di matanya,
seolah-olah dia mengingat banyak hal. Ketika pertempuran terjadi tahun itu, kami dikepung oleh 7 dewa iblis dengan kekuatan tinggi yang datang melalui gerbang antar dunia. Bersama dengan Menteri Kementerian Pertahanan Nasional saat ini, Si Yuliang, kami mampu melawan dan menahan cepat di luar pintu batu Gunung Dagu. Zuo aneh mendengarkan dengan tenang dengan mata terbelalak. Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti ini untuk mendengarkan kisah sejarah secara langsung. Mereka adalah dewa iblis. Mereka memiliki kekuatan mengerikan, ketuhanan dan kekuatan nomologis, berdarah dunia warna dan menakutkan orang-orang. Bahkan matahari terpaksa tenggelam di bawah tekanan mereka. Dari ratusan li jauhnya, Anda bisa melihat yang luar biasa itu. Kobaran api yang megah di atas pintu batu. Kepala para dewa iblis itu kuat. Seluruh tubuhnya bersinar dengan setiap gerakan yang dia buat, dan seluruh langit dan bumi bergema hanya dengan satu lambaian tangannya. Menteri Si Yuliang bertarung dengan seluruh kekuatannya, tetapi pada akhirnya tidak. Pertandingan untuk musuh. Namun, ini sudah pertempuran terakhir, pertempuran Simen. Kami telah diperintahkan oleh senior kami untuk menahan dan mempertahankan gerbang, bahkan dengan kekalahan, kami menolak untuk menyerah bahkan 1 inci pun. Sangat tenggelam dalam mendengarkan, suasana hati Otzuo tersapu oleh penuturan kembali sekretaris lama. Dia sudah bisa membayangkan pemandangan mengerikan di medan perang kultivasi kuno, dengan api perang yang membubung, dan kekuatan dewa menekan mereka. Dan sekarang, sekretaris tua berdiri di hadapannya dan menceritakan kisah ini, yang tampak seperti pria paruh baya tetapi sudah menjadi fosil hidup yang abadi. Munculnya ilmu baru. Percakapan ini mengungkapkan rasa usia yang mendalam yang membuat Otzuo merasa seolah-olah itu telah terjadi di masa lalu. Pada akhirnya, kekuatan kami habis dan kami jatuh di depan pintu batu. Menteri Si adalah satu-satunya yang tersisa. Dia membakar darah dewanya, dan dengan mengorbankan Zizungu 3 di dalam tubuhnya sendiri, dia memanggil Dewa Gao Xiaoqin 4 dan memainkan lagu dewa yang memberi kita kekuatan. Lagu itu juga memberdayakannya hingga potensi maksimalnya. Pada akhirnya, dia memenggal ketujuh dewa iblis. Dia memegang pintu batu, dan meletakkan fondasinya untuk pendirian negara Huaxiu. Tapi Menteri Si pada akhirnya selamat, kata Zuo aneh. Sekretaris tua itu tersenyum. Itu benar, dia selamat. Pada saat itu, bahkan batu nisannya telah didirikan dan seluruh tubuhnya telah terkubur. Hanya dewa yang tahu mengapa burung peliharaan orang ini, Xiao Hong, melemparkan sebilah rumput dewa ke gundukan pemakamannya, memperbarui dan memberi nutrisi. Kekuatan hidupnya. Pada akhirnya, dia keluar dari kuburnya sendiri. Tidakkah menurutmu itu lucu? Zuo aneh pun menyipitkan matanya. Di dunia ini, sangat sedikit orang yang bisa menyebut menteri tua itu, orang ini. Setelah mendengar cerita ini, apa yang telah kamu pelajari? Sun Dakang bertanya, menatap Zuo aneh. Sekretaris lama tidak menceritakan kisah ini dengan sia-sia. Kesimpulan cerita itu sangat penting. Zuo yang aneh memiliki emosi yang campur aduk di hatinya setelah mendengarnya. Sekretaris tua menggunakan cerita ini untuk memberitahu saya bahwa saya harus melatih tekad dan ketekunan dalam apapun yang saya lakukan, dan tidak pernah menyerah sampai saat terakhir. Saya harus belajar dari Menteri Si Yuliang, dan menghormati kekuatan hidupnya yang ulet. Benar. Kau terlalu banyak berpikir. Sekretaris Sun memutar matanya. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda adalah untuk bergegas dan memamerkan bakat apapun yang Anda miliki. Jangan menyembunyikannya, jangan seperti Menteri Si dan sembunyikan jurus pamungkas Anda, hanya menunggu sampai saat terakhir untuk menggunakannya. Dia hampir mati. Kamu bukan Ultraman. Begitu ada kesempatan bagimu untuk memamerkan hadiah itu sendiri, jika kamu bisa melakukannya, lakukan saja. Jangan menyesal setelah kehilangan kesempatan. Zuo aneh pun tersenyum. Setelah runtuhnya Gang Pengci cabang distrik Peiyuan, Nyonya Dong telah memimpin sekelompok pria dan wanita tua untuk mendirikan administrasi umum harmoni. Sejak itu, skandal Pengci di distrik Peiyuan, serta berbagai jenis perilaku tidak tertib lainnya, seolah menghilang seketika. Tidak ada yang ingin disapa di sudut jalan oleh sekelompok pria tua dan wanita tua saat dalam perjalanan untuk bekerja, dan dipaksa untuk melafalkan nilai-nilai inti kultivasi serta 8 kehormatan dan 8 aib dalam buku merah. Karena ini,
Tidak ada lagi yang parkir sembarangan di jalanan, atau menerobos lampu merah. Hanya dalam beberapa hari terakhir ini, Administrasi Umum Keharmonisan telah mengawal lebih dari 1.000 pencuri lokal ke Administrasi Umum Budidaya setempat di distrik Peiyuan, yang menyebabkan persediaan makanan pusat penahanan sangat menipis. Seluruh kepolisian di Administrasi Umum Budidaya harus bekerja lembur untuk memproses para pelanggar. Seolah-olah kantor polisi budidaya lokal yang megah telah dengan bodohnya menjadi departemen anak perusahaan di bawah Administrasi Umum Nyonya Dong Harmoni. Hal yang paling membuat frustrasi adalah polisi tidak bisa berkata apa-apa. Karena mereka harus mengakui, sejak munculnya Administrasi Umum Harmoni, kondisi di distrik Peiyuan telah meningkat pesat. Lebih jauh lagi, pria dan wanita tua ini cukup cerdik untuk tidak meninggalkan jejak aktivitas mereka di permukaan. Mereka tampaknya tidak melanggar hukum atau aturan apapun. Bahkan jika mereka menyeret seseorang ke sudut untuk dipukuli di waktu luang, mereka akan memastikan untuk memilih titik buta. Singkatnya, Nyonya Dong sekarang benar-benar terkenal. Ketika dia berjalan di sekitar distrik Peiyuan, bahkan polisi lalu lintas yang melihatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik dan dengan hormat memanggilnya, Nona Dong. Namun, Nona Dong tidak terlalu puas dengan situasi Administrasi Umum Harmoni saat ini. Pagi ini, dia berjalan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa dengan tangan di belakang punggungnya, seperti seorang pemimpin tua dengan pengalaman veteran di belakang layar, dan akhirnya tiba di markas rahasia Administrasi Umum Harmoni. Markas besar ini awalnya adalah bangunan pabrik biasa yang ditinggalkan untuk disewakan atau dipindahkan. Sewanya sangat murah, dan Nyonya Dong serta beberapa pemimpin senior Administrasi Umum Harmoni masing-masing telah mengambil sedikit uang dari dana pensiun mereka dan mengumpulkannya untuk membeli gedung ini. Dalam 2 hari yang singkat, sampah yang tidak terpakai di gedung pabrik telah dibersihkan dan ruang di dalamnya dibagi menjadi beberapa area. Pertama, area pelaporan yang harmonis, di mana orang-orang di distrik Peiyuan dapat melaporkan setiap insiden perilaku tidak beradab di masyarakat. Selama nilai inti kultivasi terlibat, Administrasi Umum Harmoni akan melakukan apapun untuk membantu. Kedua, area hiburan yang harmonis, yang merupakan zona khusus untuk pria dan wanita tua Administrasi Umum untuk menikmati menari, agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Nyonya Dong secara pribadi membeli sistem kedap suara, serta menyiapkan 2 lagu biasa. Lagu temanya adalah Superstar Intrablet Times, dan lagu kedua adalah Elysium. Sementara sebagian besar lagu agresif, mereka juga membawa sedikit kegembiraan. Ketiga, ruang konferensi yang harmonis. Seperti namanya, Nyonya Dong memimpin rapat kepemimpinan senior di sini, itu juga digunakan untuk tugas darurat. Selain ketiga area tersebut, ada 2 area lain yang lebih kecil, yaitu ruang kebugaran yang harmonis dan kantor pribadi Nyonya Dong. Seperti biasa, hal pertama yang dilakukan Nyonya Dong setelah memasuki kantornya adalah segera mengambil seember air dari kamar mandi. Dengan kain putih bersih, dia mulai dengan hati-hati menyeka batu yang dipuja di atas mejanya. Bagi orang luar, batu itu bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi bagi semua orang di Administrasi Umum Harmoni, batu itu memiliki arti yang sangat penting. Karena 24 kata sejati terukir di atasnya. Ini adalah batu yang sama persis yang ditinggalkan Wang Ling untuk Nyonya Dong. Saat dia sedang menyeka batu, seorang lelaki tua dengan secarik kain merah di lengannya mengetuk pintu kantor. Nona Dong, apakah Anda sibuk? Orang tua bermarga Zhang ini adalah tangan kanan Nyonya Dong. Ban lengan merah adalah simbol kepemimpinan eksekutif di Administrasi Umum Harmoni. Nyonya Dong tidak mengatakan apa-apa, dengan sepenuh hati fokus untuk menyeka batu itu. 5 menit kemudian, dia memeras kain putih itu hingga kering dan melemparkannya ke dalam ember, lalu menata batu di atas meja sebelum menyalakan 3 batang dupa untuk diletakkan di depannya. Sementara dia melakukan ini, Tuan Zhang tidak mengatakan apa-apa lagi, berdiri tegak lurus di pintu saat dia diam-diam menunggunya selesai. Akhirnya, Nyonya Dong perlahan berbalik untuk menatapnya dan berkata dengan dingin, "Masuk, mari kita bicara." "Apakah ada perkembangan baru?" Nyonya Dong bertanya sambil menatap batu di atas meja dengan teguh. "Tidak, saat ini kami belum menerima pesan apapun dari direktur." "Apakah direktur telah membuang kami?" jawab Tuan Zhang. "Mustahil.
Saat itu, sutradara meninggalkan batu ini untuk kami berikan kepercayaan dan harapan akan ketertiban umum. Kami telah berpegang pada nilai-nilai inti kultivasi, berpegang pada prinsip, dari masa, untuk masa, dan melayani orang-orang dengan segenap hati dan jiwa kita. Pada titik ini, Nyonya Dong tiba-tiba menjadi bersemangat, matanya mengungkapkan ekspresi yang tercerahkan. Aku tahu, pasti karena karya harmoni kita belum cukup untuk menggerakkan sutradara. Saya setuju. Tuan Zhang mengangguk setuju. Nyonya Dong mengerutkan kening. Namun, mengingat situasi pendanaan kami saat ini, kami tidak memiliki cukup untuk menyebarkan pasukan kami ke distrik lain. Bahkan sekarang kami sudah tidak memiliki cukup tenaga kerja di distrik Peiyuan. Tuan Zhang juga menghela nafas. Para pendatang baru hanya tahu cara bermain kartu dan mahjong sepanjang hari. Ini sudah merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip ketat administrasi umum harmoni kami. Pendatang baru tidak tahu aturannya, itu akan baik-baik saja setelah kita mengajari mereka. Kita hanya harus sedikit lebih sabar. Laporan keuangannya sudah keluar. Saya akan menghitung berapa banyak yang masih kita butuhkan. Tuan Zhang terdiam sejenak. Laporan akan segera datang. Sehubungan dengan dana kami, saya rasa Nona Dong tidak perlu khawatir untuk saat ini. Pagi ini, masa yang antusias meninggalkan kartu bank di kotak surat kami. Uang di atasnya. Itu sudah cukup untuk operasi awal kita. Hah. Nyonya Dong memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mungkinkah kartu ini dari direktur? Apakah Anda memeriksa dari mana asalnya? Mungkin bukan dari direktur. Saat ini kami masih menyelidiki asal-usulnya. Selain kartu bank ini, ada juga surat yang menunjukkan bahwa alasan kartu ini diberikan kepada kami adalah untuk memberikan administrasi umum harmoni kami. Dana yang cukup, Tuan Zhang mengingat dengan hati-hati, lalu matanya melebar saat dia mengingat sesuatu. Oh, benar. Bibi Li di Departemen Teknologi menemukan tanda air tipis di amplopnya, sepertinya itu deretan angka. Mungkin itu petunjuk bahwa pihak lain meninggalkan kita. Nyonya Dong memutar matanya dan menangkupkan dagunya saat dia berpikir sejenak. Pihak lain kemungkinan sedang menguji kita. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan teka-teki kecil ini, administrasi umum harmoni kita akan menjadi tidak berguna. Kita harus mencari tahu siapa yang mengirim surat ini secepat mungkin. Iya, Nona Dong. Tuan Zhang mengangguk. Ah, benar, berapa angkanya? Tanya Nyonya Dong. Guru Zhang menjawab, mereka tampaknya 8.823. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.